kasus penipuan foto paket lewat pesan singkat yang menyertakan link aplikasi menurut aplikasi dengan peran yang berbeda-beda. Halo, nama saya Michael Tino. Saya dari Sistem Informasi 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus penipuan yang marak yang berkedok kurir online. Perkembangan era yang kian canggih menurut pengguna mengalihkan beragam aktivitas termasuk kegiatan transaksi online. Hal ini juga didukung dengan berbagai fitur yang mumpuni yang ditawarkan layanan keuangan layaknya mobile banking dan e-wallet. Di samping canggihnya teknologi masa kini, tindakan kejahatan seperti modus penipuan juga mengintai para pengguna baru-baru ini. Ditemukan modus penipuan baru yang cukup menyeramkan bagi pengguna. Bagaimana tidak kejahatan online tersebut mengatasnamakan perusahaan logistik yang cukup ternama di dalam negeri, yaitu dengan menyamar sebagai kurir. Hal ini menyebabkan pengguna kehilangan uang dalam waktu relatif cepat. Modus penipuan sniffing adalah tindakan kejahatan oleh hacker yang dilakukan menggunakan jaringan internet dengan tujuan utama mencuri beberapa data dan informasi penting seperti username dan password m-banking. Nah, selain itu juga ada informasi kartu kredit, password email, dan data penting lain yang menjadi sasaran pelaku sniffing. Nah, pada kejadian ini, pelaku yang menyamar menjadi kurir layanan logistik tersebut menyebut adanya paket untuk korban. Penipuan tersebut selanjutnya mengirim file aplikasi yang berkodok dengan file gambar paket yang tertuju pada korban, alih-alih foto paket yang dapat diunduh oleh pengguna. Nah, demikian juga saldo korban pun bisa berkurang dengan mengklik file tersebut. Nah, kasus penipuan ini sangat merugikan dan meninggalkan rasa trauma bagi semua orang. Sebab aksi penipuan bisa menjangkau siapapun walau hanya sebatas dalam percakapan online. Seperti pada salah satu kasus pelaku dan berpura-pura sebagai kurir yang mengirim file dengan ekstensi APK bertuliskan foto paket kepada korban. Yang mengirim file oleh pelaku merupakan aplikasi yang berbahaya yang mampu mencuri data di ponsel korban diduga. Dokumen yang dikirim penipu lewat WhatsApp tersebut merupakan exploit, di mana file tersebut berjalan di latar belakang untuk merampas data korban, alias sniffing. Sehingga ketika pengguna mendownload file tersebut, user ID dan password yang ada pada smartphone pengguna dengan mudah bisa diketahui penipu tersebut. Sebagai masyarakat awam, wajar pengguna tidak jeli terhadap menanggapi penipuan yang berkedok sebagai kurir pengirim barang. Apalagi jika pengguna sedang menunggu pengiriman barang dipesan secara online hingga mudah terkecoh. Untuk itu pengguna harus lebih peka dalam mencerna informasi yang jelas, apalagi tidak didapatkan dari orang yang tidak dikenal. Terima kasih. Kejahatan siber bisa dihindari apabila kamu mengetahui cara yang tepat untuk memberantas penipuan tersebut. Tips pertama, jangan mendownload maupun menginstal aplikasi dari sumber terpercaya. Aplikasi tersebut bisa membahayakan data yang dimiliki pada smartphone kesayanganmu. Sebaiknya, kamu juga tidak menekan link maupun file apapun yang dikirimkan dari nomor maupun sumber yang tidak dikenal. Apalagi iklan yang mencurigakan dan promo iklan menggiurkan untuk memperkuat kekuatan akunmu. Pastikan menggunakan password yang sulit untuk dideteksi, layaknya tanggal ulang tahun maupun nama seseorang. Sebaiknya kamu memakai password yang memiliki variasi huruf kecil, huruf besar, angka, hingga tanda baca sehingga sulit dikenali, ditebak oleh siapapun. Itu dia modus daring yang perlu kamu ketahui. Agar terhindar dari kejahatan tersebut, kamu juga bisa mencegahnya dengan tips di atas yang diharapkan bisa membantu pengguna dalam menjaga keamanan data pengguna. Selain berhati-hati dalam menghadapi kejahatan online,
Hal teknis lain yang perlu dilakukan yaitu aktifkan notifikasi rekening agar selalu bisa dipantau. Lalu cek histori rekening secara berkala serta ganti kata sandi agar tidak terkena sniping. Selain itu, hindari menggunakan WiFi untuk mengakses hal seperti m-banking, dana atau dompet digital lainnya. Lalu jangan berikan izin semena-mena pada aplikasi, apalagi bila aplikasi itu terlihat mencurigakan. Jika menurut kamu aplikasi itu seharusnya tidak memerlukan akses data tersebut. Lalu hapuslah aplikasi-aplikasi berbahaya. Lalu bukan itu saja, di sini juga ada tips dari OJK, yaitu Otoriter Jasa Keuangan, memberikan beberapa tips untuk menghindari sniping tersebut. Yang pertama, jangan asal mengunduh aplikasi atau mengklik tautan yang dikirim melalui SMS, WhatsApp atau email. Lalu pastikan dan cek keaslian nomor telepon, SMS atau WhatsApp dengan cara menghubungi call center resmi perusahaan. Hanya unduh aplikasi dari sumber yang terpercaya, misalnya website resmi perusahaan, App Store, Play Store. Aktifkan notifikasi transaksi rekening, selalu cek riwayat rekening secara berkala, lalu jangan lupa untuk mengganti password apapun yang ada di dalam ponsel Anda. Sekian. Jadi Mas, bisa minta waktunya sebentar? Oh, boleh. Kenapa, Mas? Ini mau nanyakan tentang kasus di mana penipuan file yang akan mengkorup data HP yang berkodok pengirim paket. Oh, Kira-kira pendapat Masnya gimana? Ya, serius ya? kasus itu saya juga udah sering dengar ya sebenarnya, yang nipu gitu kedoknya paket. Saya juga sebenarnya pernah kekirim. Ngomongnya itu foto paket yang sedang dikirim. Tapi pas mau saya buka, tapi kata teman saya hati-hati katanya. Soalnya itu namanya foto tapi kok filenya APK gitu. Jadi saya juga harus hati-hati. Ya sebenarnya itu saya juga merasa resah ya, karena saya juga di mana yang sering beli paket online, jadi sekarang itu harus lebih was-was. Karena kalau kan itu katanya bisa-bisa data-data pribadi kita keambil kan. Gitu, kayak password ya, bahaya banget gitu ya. banking gitu. Jadi itu sangat mengerikan sih. Jadi menurut saya kalau bisa dari pengguna itu harus lebih cermat juga. Kan ada beberapa juga yang katanya harus ganti password yang lebih rumit agar tidak mudah diakses gitu. Lalu jangan mudah tertipu juga lah gitu, soalnya sekarang ini kan banyak banget modus-modus penipuan online gitu ya. Perkembangan zaman sekarang itu bahaya banget, Mas. Gitu. Jadi tapi menurut saya jangan dari pengguna doang ya, dari para pejabat-pejabat yang mungkin mengatur akses aplikasi itu juga harus lebih diperketat ya, Mas ya. Benar. Biar gak ada orang-orang yang semena-mena gitu menggunakan gara-gara lebih tahu jadi semena-mena terus melakukan tindak kejahatan. Iya, baik. Makasih ya, Mas. Iya. Itu aja. Iya. Ya, mari ngopi, Mas. Iya, Mas. Enak banget ngomong sama lu.